Bab 4178. Bakat dalam menghasilkan uang. Dilihat ke samping, ekspresi Norman Yang dan yang lainnya juga tampak buruk. Mereka jelas merasa tidak senang setelah ditipu. Namun, semuanya sudah terjadi. Tidak ada gunanya bagi para kultivator ini untuk bersedih dan mengutuk. Kaisar Naga Sisik terbang ke dalam istana dengan putranya. Kemudian, Kaisar Beruang dan Susana Siong juga masuk. Orang-orang itu terbang satu demi satu. Erik dan Rain juga terbang menuju istana. Saudara Qin, apakah kamu sudah memikirkan tentang apa yang ingin kamu beli? Tanya Rain dengan ekspresi bersemangat dan penasaran. Setelah dipikir-pikir, aku harus tetap menyimpan kekuatan suci yang aku miliki. Jika ada benda yang berharga, aku memiliki banyak patung dan bisa menggunakannya untuk membelinya. Saat mendengar ucapannya, Erik mengerutkan kening. Aku masih belum memutuskan apa yang ingin kubeli, tapi menurutku patung itu sangat penting dan mungkin bisa digunakan di kemudian hari. Ingatlah, jangan menjual benda ini dengan mudah. Di dalam dunia jalan surga sekarang, selain diri sendiri, seharusnya tidak ada yang tahu bahwa setelah memperoleh teknik dewa dan ingin menerima warisan, itu membutuhkan 3 patung kecil sekaligus. Selain itu, Erik juga merasa bahwa ucapan si tua serakah itu masih belum selesai. Karena penggunaan jumlah patung warisan diurutkan sesuai dengan kuat atau lemahnya teknik, maka apakah kekuatan suci yang berada di peringkat 12 besar juga hanya membutuhkan 1 patung? Pada saat ini, nilai patung bagi para kultivator mungkin tidak tinggi. Namun, seiring dengan mereka memahami hal-hal tersebut, patung pasti akan menjadi jauh lebih penting. Seperti itu. Baiklah, kalau begitu aku akan bersenang-senang saja. Melihat wajah serius Erik, hati Rain terpengaruh. Dia mengangguk dan tersenyum. Begitu kedua orang ini memasuki istana, Erik seketika merasa dikelilingi oleh asap dan penginderaannya terisolasi. Bocah Qin, meskipun pameran transaksi bisa menyembunyikan penampilan dan aura kultivator, tapi aku menjual metode yang bisa mendeteksi identitas orang lain di sini. Harganya 50 juta batu roh untuk sekali deteksi. Maukah kamu mempertimbangkannya? Saat Erik tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia mendengar suara si tua serakah yang licik. Erik menunjukkan ekspresi terdiam, yang berarti, kamu hanya bercanda ketika menjamin bahwa identitas kultivator akan dirahasiakan dengan baik. Jika ingin mengetahui identitas pihak lawan, hal ini bisa diganti dengan batu roh. Si tua serakah benar-benar sangat serakah. Maaf, senior, aku tidak tertarik. Namun, setelah berpikir sejenak, Erik menolaknya. Jumlah kultivator yang masuk dari puncak gunung itu sekitar 20 orang, apalagi masih ada kultivator dari 2 tempat warisan lainnya. Jumlah manusia yang ada di sana mungkin mencapai 50 atau 60 orang. Menghabiskan begitu banyak batu roh hanya untuk mendeteksi identitas seseorang jelas tidak layak. Selain itu, meskipun dengan cara ini dia bisa menemukan Vinola yang dia rindukan, tapi tidak tahu apakah mereka bisa berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara dan mereka tetap harus berpisah setelah pameran transaksi berakhir. Manfaatnya terlalu kecil. Kalau begitu, maukah kamu menghabiskan 50 juta batu roh untuk membeli metode agar identitasmu tidak dideteksi orang lain? Saat melihat Erik menolaknya, si tua serakah merasa sayang, tetapi dia tidak menyerah dan terus bertanya. Erik seketika memelototkan mata. Dasar, pameran transaksi ini bahkan bisa dimanfaatkan olehmu seperti itu. Kamu membujuk aku untuk menghabiskan batu roh terlebih dahulu untuk mengetahui darimu siapa yang menyembunyikan identitas. Kemudian kamu akan menjual ilmu sihir yang membuat identitas tidak dapat dideteksi kepada mereka.
Si tua serakah benar-benar memaksimalkan bakatnya untuk menghasilkan uang. Bocah Qin, kamu benar-benar harus memikirkan hal ini baik-baik, ujar si tua serakah dengan nada penuh makna. Kemanapun kamu pergi, kamu selalu terlibat masalah dan tidak akan ada hal baik yang terjadi, yang menyebabkan musuhmu bertambah dan kalian mungkin akan bertengkar di dalam ini. Benda ini sangat berguna bagimu. Mengapa ucapan ini terdengar familiar? Erik menyipitkan mata. Ucapan dari si tua serakah ini membuat dia tiba-tiba mengingat ucapan sebelumnya yang sangat terkesan. Selain itu, mengapa si tua serakah tahu bahwa kemanapun dia pergi, selalu terjadi masalah dan tidak pernah ada hal baik yang terjadi, serta memiliki banyak musuh. Waktu dia berada di dunia jalan surga ini tidaklah lama. Senior, bolehkah aku bertanya, siapa yang memberitahumu hal-hal ini? Tidak ada yang memberitahu aku sendiri yang. Sebenarnya, Tracer Taois yang memberitahumu, kan? Namun, sebelum si tua serakah selesai berbicara, Erik menjawabnya terlebih dahulu. Setelah dia memikirkannya, akhirnya mengetahui alasan mengapa ucapan ini terdengar familiar, karena Tracer Taois sering menjelekkannya dengan ucapan-ucapan ini. Selain itu, hanya dia dari banyaknya kultivator yang berhubungan dengannya berani menipunya. Tentu saja, Erik juga sering menipu Tracer. Oleh karena itu, kedua orang ini termasuk memiliki hubungan saling menipu. Hehe, aku tidak boleh mengatakannya, ujar si tua serakah sambil tersenyum. Erik mengangkat alis, nada bicara si tua serakah ini sama saja dengan mengakui hal tersebut. Seperti yang diduga, bocah itu mengkhianatinya. Tapi, 50 juta batu roh tidaklah mahal bagimu. Jika tidak, begitu orang lain mengetahui identitasmu, bahkan diumumkan di depan publik, baik kamu ingin menjual atau membeli, hal itu akan membawa masalah yang sangat besar bagimu, ujar si tua serakah sambil tersenyum. Ekspresi Erik tampak murung. Setelah mengetahui kelemahanku, kamu mencoba untuk memerasku. Harus diakui bahwa Erik memang pernah menyinggung banyak orang. Selain 3 daratan, begitu juga dengan klan Naga Sisik dan klan Unggas, ditambah dengan Minzu. Yang berarti setengah dari daratan Jiushu adalah musuhnya. Jika identitasnya benar-benar diungkapkan oleh si tua serakah, dia benar-benar akan kesusahan dalam melakukan segala sesuatu di pameran transaksi. Namun, dia tidak mungkin mengeluarkan batu roh sejumlah 50 juta itu. Erik segera berpikir, dia tidak tahu mengapa Tracer Taois memberitahu hal ini kepada si tua serakah. Karena kamu begitu kejam, jangan salahkan aku akan lebih kejam darimu. Senior, bagaimana jika aku memberitahumu satu rahasia tentang dia? Aku yakin kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang darinya. Ilmu sihir ini aku akan membelinya dengan harga 20 juta, bagaimana? Tanya Erik. Jika memang harus dibeli, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi kerugiannya. Apakah kamu yakin aku bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan? Ujar si tua serakah dengan ragu. Aku membuka harga yang begitu tinggi karena berpikir untuk mendapat lebih banyak keuntungan. Sedangkan Erik, dia sebelumnya tampak sangat cerdik, dia belum tentu akan menghabiskan begitu banyak batu roh untuk membelinya. Namun, jika informasi yang dia berikan bisa menipu orang lain dan mendapat lebih banyak keuntungan, si tua serakah tentu tidak akan menolaknya. Sebenarnya, senior tidak tahu bahwa Tracer memiliki rahasia yang sangat besar, musuhnya juga tidak lebih sedikit dariku, terutama dia juga tidak ingin orang lain mengetahui identitas dan kondisi fisik yang sebenarnya. Jadi, jika senior memulai dari hal ini dan mengancamnya dengan alasan tertentu, dia pasti akan bersedia membantumu, ujar Erik sambil tersenyum. Tracer, apakah kamu menganggap dirimu tidak memiliki rahasia? Tapi,
dia sudah memberiku rahasiamu untuk mendapatkan kesempatan menyembunyikan identitas, ujar si tua serakah sambil mengerutkan kening dan sedikit tertekan. Aku percaya senior pasti memiliki cara untuk menyelesaikan hal ini, ujar Erik sambil tersenyum. Baiklah, aku menyetujui transaksi ini, ujar si tua serakah. Bisa mendapatkan 20 juta batu roh darinya juga cukup banyak. Erik tampak sedikit tidak berdaya, jika bukan karena musuhnya terlalu banyak, dia tidak seharusnya menghabiskan batu roh ini. Sebentar, senior, sebenarnya, aku masih ada pertanyaan. Saat sedang berpikir, Erik tiba-tiba mengingat sesuatu dan hatinya terpengaruh. Musuh terlalu banyak. Hal ini tampak merupakan hal buruk. Namun, jika dipergunakan dengan baik, juga bisa menjadi hal baik. Setelah dipikir-pikir, ini bahkan bisa menjadi kesempatan baginya untuk mendapatkan batu roh. Si tua serakah tercengang. Dengan cara senior menjual barang, teknik pendeteksi ini seharusnya tidak banyak terjual, kan? Kata Erik dengan penuh makna. Bersambung.